Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, yang mengikuti ibadah keluarga pada malam ini. Puji Tuhan, pada malam ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, Rabu 10 Maret 2021, di mana kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Esra pasal 2. Ayat 64 sampai 70 yang oleh sinode diberi tema memberi diri dan harta benda. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan Alkitab kita. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai, menolong, dan membimbing kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan utus dan pakai pada malam ini sebagai pemberita firman, kiranya Tuhan urapi dan perlengkapi, sehingga firman yang tersampaikan menjadi berkat bagi umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada malam ini dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70, dan akan saya bacakan untuk kita semua. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali sebuah kisah perbincangan kaum bapak di suatu tempat, yaitu di sektor 2. Namun Bapak Ibu, sektor 2 bukan di sektor 2 GPIB Jemaat Immanuel Batam, tapi sektor 2 yang lain. Suatu ketika seorang bapak mengatakan begini, kami mau membangun gereja sehingga para pengurus gereja menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam pembangunan gereja tersebut. Lalu bapak itu mengatakan begini, bagaimana mungkin saya bisa memberi seperti yang dikatakan pengurus gereja tersebut, karena hidup saya susah, makan pun susah, tidak ada pekerjaan.
dan bahkan air dan listrik sudah diputus, dan juga untuk biaya kebutuhan sekolah terbengkalai. Lalu bapak yang kedua langsung menyambung pembicaraannya. Katanya begini, tapi saya mau tanya Bapak sehat-sehat saja kan? Saya tidak sependapat dengan Bapak terkait dengan hal memberi, apalagi untuk Tuhan. Bagi saya, sesulit apapun hidup ini, saya bisa memberi. Atau katakanlah, saya tidak punya uang atau harta benda yang akan saya berikan, tapi saya diberikan Tuhan kesehatan. Maka yang bisa saya berikan adalah tenaga saya sendiri, waktu saya. Karena itulah yang nyata saat ini yang saya terima daripada Tuhan. Dan ingatlah satu hal, bahwasanya Tuhan tidak menghendaki pemberian kita dari apa yang tidak ada kita miliki, tapi Tuhan menghendaki dari apa yang ada pada kita, dan memberikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu bapak itu terdiam dan meninggalkan kawan-kawannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini tentu bisa lebih memahami tentang perikop bacaan kita pada malam ini. Bisa kita lihat di ayat yang ke-68 yang mengatakan, beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela. Tentu bahwasanya bangsa Israel datang dan membangun rumah Tuhan dengan memberikan persembahan sukarela. Yang berikutnya ayat yang ke-69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan untuk Tuhan. Mereka memberi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebutuhan umat yang lebih besar. Karena mereka tahu dengan membangun rumah Tuhan, bahwa Tuhan terus hadir di tengah-tengah persekutuan mereka dan di dalam setiap kehidupan mereka. Ada 3 hal pokok yang tentu kita ingin tahu, apa yang melatar belakangi atau apa alasannya bangsa Israel begitu senang, bereforia untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan. Yang pertama adalah bangsa Israel menyadari penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup mereka, baik ketika di Mesir maupun perjalanan mereka ketika di padang pasir. Ini bisa kita baca di Yesaya pasal 41 ayat 10, dan akan saya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, dasar ataupun alasan mereka memberikan kepada Tuhan lewat pembangunan rumah Allah. Bahwa bangsa Israel mengingat perintah Allah kepada Musa untuk membangun tempat kudus atau tempat Tuhan di mana hadir. Bisa kita baca di Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
Dan yang ketiga, yang paling penting, Bapak Ibu, mereka memberi tidak takut kekurangan. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman mereka di padang pasir, bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka yang menurut mereka itu tidak mungkin bisa mereka alami. Contoh mujizat Tuhan berupa hujan roti dari langit atau yang disebut dengan mana. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Di tengah kehidupan nyata saat ini, saat kita di mana masih merasakan dampak pandemi COVID-19, bahwa semua sendi ekonomi kita melemah, rasa khawatir semakin terasa. Tapi pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita takut? Sehingga dengan ketakutan kita dan kekhawatiran kita membuat alasan atau menjadikan alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan atau menolong sesama. Belajar dari bangsa Israel lewat pengalaman iman bersama Tuhan, tentu Bapak, Ibu, saudara dan saya punya pengalaman iman tersendiri bersama dengan Tuhan. Rasa takut dan khawatir itu sangat manusiawi, karena rasa takut itu menandakan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Maka di saat kita lemah, marilah kita bersandar kepada Tuhan dan tetaplah berbagi atas apa yang kita dapatkan, karena Tuhan tahu bahwa apa yang kita miliki, apa berkat yang kita dapatkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu akan kita kembalikan kepadanya. Maka marilah Bapak, Ibu, saudara, mari memberi dari apa yang ada pada kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, yang telah mengingatkan kami untuk terus bisa memberi dari apa yang kami miliki dengan hati yang bersyukur. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia, GBIB Jemaat Batam khususnya, kiranya terus mengalami pertumbuhan dan mendatangkan berkat bagi jemaatnya. Dan para pemimpin gereja kami dan para pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan mendampingi, memberkati pelayanan mereka dan keluarga, terlebih kesehatan mereka. Buat keluarga yang saat ini mengalami pergumulan hidup karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit atau dalam pemulihan, kiranya Tuhan menguatkan, menolong dan menopang hidup mereka hingga mengalami kemajuan untuk kesembuhan. Kami berdoa buat keluarga yang saat ini sedang berduka cita karena tinggalkan sanak saudara atau orang tua, kiranya Tuhan memberi penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat rumah sakit di seluruh dunia dan di Indonesia, bahkan di Batam. Kiranya Tuhan pelihara dan berkati para dokter yang bertugas, perawat, para medis, terkhusus dalam penanganan pasien COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi dan menguatkan serta memberkati pelayanan mereka, terlebih keluarga mereka. Kami berdoa buat keluarga yang saat ini sedang bersuka cita karena ulang tahun maupun kelahiran, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah sukacita mereka. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan dan boleh terus bersaksi demi kebesaran Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang dari yang kecil dalam pendidikan perkuliahan, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, bahkan yang sedang mencari jodoh, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati cita-cita mereka di dalam kehidupan mereka ke depan. Kami berdoa buat para janda, duda, dan anak yatim piatu dan lansia,
Kiranya Tuhan terus mendampingi hidup mereka, menolong dan menjamah kehidupan mereka dari hari ke hari. Buat bangsa dan negara kami dan para pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah, terkhusus Kota Batam, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk mengatasi segala persoalan bangsa, baik pandemi COVID-19, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Biarlah kiranya pemimpin kami tetap bersatu padu, satu tujuan untuk membangun dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih Bapa di surga. Di atas segalanya kami datang dengan kerendahan hati memohon ampun atas salah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu.